Seluruh warga Orba yang ada berkesempatan ini. Jadi kira-kira ada yang sudah tahu tanggal berapa kita memperingati hari ulang tahun Oriba? Tanggal berapa? Tanggal 8 Agustus. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 31, berarti malih 8 hari ya. Tinggal 8 hari lagi. Jadi Bapak dan Ibu semua, barangkali mungkin sedikit yang ulas juga tentang bagaimana 8 Agustus tersebut. Jadi secara garis besar, 8 Agustus 1941, siapa yang sudah lahir di sana? Artinya tahun 40 yang berlahir. Tahun 37 ada yang sudah lahir nih di sini. Hah? Ya, yang belum lahir juga ada. Nah, artinya apa Bapak dan Ibu semua? Sejak tahun 41 berarti berapa ya sekarang ya? 81 ya? Sudah 81 tahun yang lalu diturunkan Oriba tersebut. Sudah waktu yang sangat lama sebenarnya. Jadi pada saat itu, jadi yang bernama Bapak Urbano Tatu Sairang atau UTS, atau beliau itu tinggalnya di Banyuwangi. Nah, saya tidak mengulas daripada bagaimana beliau tentang pekerjaannya yang seorang petani, penggarap, yang akhirnya menjadi tuan tanah. Jadi yang tadinya hanya menggarap, hanya serba-serbalin nyakap. Penggarap, tapi akhirnya apa? Dengan cinta kasih beliau, dengan semangat beliau, dengan gigih beliau, dengan dermawannya beliau, berbalik menjadi sangat banyak punya tanah. Bahkan menjadi tuan tanah. Kemudian di akhir cerita, beliau tuh membagi-bagikan tanahnya juga. Jadi begitu dermawannya beliau. Nah, ada satu hal yang menarik di situ sebenarnya Bapak dan Ibu semua. Jadi beliau sebenarnya di usia 5 tahun, beliau setiap bertanya ke dalam dirinya, dia memang sudah ada kelebihan. Setiap bertanya ke dalam dirinya atau ke dalam jantungnya, selalu ada yang jawab. Apapun yang dia tanyakan ya. Kenapa orang ini begini Pak? Kenapa ini begini Pak? Terus bagaimana caranya begini? Selalu ada yang menjawab dalam diri. Kok ada terus yang menjawab ya? Kemudian beliau tanyakan pada orang-orang yang lain. Maksudnya kalau kamu bertanya pada dirimu, bertanya kepada jantungmu, apakah ada yang menjawab? Yang lain rata-rata tidak. Ini dia berpikir, berarti saya sering bertanya kepada dalam diri, selalu dijawab. Siapakah yang menjawab itu? Sampai akhirnya satu ketika beliau semakin membesar atau semakin ngelih-ngelihan, semakin mulai beranjak dewasa, dia mulai melihat ada orang yang meninggal, gitu ya. Ada orang yang sakit, ada orang meninggal. Dia berpikir, kenapa sih orang itu kok bisa meninggal? Kenapa manusia itu bisa mati? Kenapa orang itu jadi bisa sakit? Apakah tidak ada jalan untuk mengobati dirinya? Apakah tidak ada jalan untuk bagaimana dia menyehatkan dirinya? Nah sampai akhirnya apa? Dijawab lagi. Ya, pasti ada jalan untuk hal itu. Nah sehingga Bapak dan Ibu semua, akhirnya dia terus ke dalam dirinya, terus bermohon agar bagaimana satu ketika sakit itu bisa dikalahkan, bisa disembuhkan dengan jalan yang luar biasa, atau barangkali dengan sehat yang sebenarnya, bukan sehat mengalihkan isu. Nah, kemudian di 8 Agustus 1941 beliau mendapatkan wahyu tersebut, atau mendapatkan atau menemukan pelajaran Oriba tersebut. Nah sehingga praktis semenjak 8 Agustus tersebut beliau mulai menggelutinya. Namun walaupun beliau menemukan, beliau bukan berarti santai-santai. Berarti saya sudah menemukan caranya. Namun walaupun ditemukan caranya, ya tidak ada jalan lain. Orang tersebut harus berusaha dan berjuang juga. Nah sehingga beliau mulai mendapatkan gerakan tersebut yang pada saat itu ada 24 kali 24. Ya saya tidak menemukan itu. 24 kali 24 gerakan. Nah, syukurnya pada saat itu ya beliau memiliki kelebihan.
Jadi barangkali keteladanan seperti inilah yang perlu kita barangkali ikuti. Bagaimana beliau menangani orang, bagaimana dia bercengkrama dengan orang, bagaimana beliau dengan menyebarkan pelajaran tersebut. Sampai sekali berkapolri saja, Bapak Raden Syah Sukanto bisa diajak untuk menjadi beroriba. Karena beliau memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah sekarang coba kita balik. Zaman kita sekarang, pejabat saya sulit kita ajak. Kenapa ya modernisasi lagi kita? Nah mungkin Bapak dan Ibu semua agar diketahui pada saat itu warga-warga Oriba sangat bugar, sangat luar biasa. Bahkan bisa dikatakan kewah kali gelem. Kenapa? Sedang getol-getolnya. Jadi sering berjalannya waktu Bapak dan Ibu semua, pelajaran Oriba tersebut ya harus sedikit juga dipahami, mulai bergeser ke arah bukan lagi tujuan utamanya bagaimana orang tersebut agar menjadi sehat, bagaimana orang tersebut agar menjadi bugar, paling tidak kuat apa? Kuat tidak lagi gampang kena penyakit. Sudah mulai ke arah yang lain. Maaf saja mulai ada ngasar tang ombak gini panggede ombak kayak caranya. Manusia bisa melakukan itu, tapi kan kita tidak membahas itu. Kayak caranya. Hanya apa? Mulai ke arah-arah yang berbeda. Side effect-nya atau efek sampingnya atau efek-efek yang lain gimana ngerti? Mulai berkedewan-dewan lakukan. Mulai ke arah yang kerohanian lakukan. Mulai ke arah yang sifatnya saling uji menguji jadinya. Karena merasa punya kemampuan pada saat itu sakral banget. Padahal sudah wanti-wanti dikasih tahu tujuannya apa? Sehat, kuat, hidup sempurna. Jangan keluar daripada itu saja. Mulai ke arah perdukunan. Ipidano juga maaf saja kalau sudah dipakai untuk mengobati sangat manjur, sangat ampuh. Tapi siapapun yang menggunakan semacam itu pasti tidak bertahan lama. Karena orang yang diobati pasti manja. Kalau zaman dulu ya Antugonya bisa segar, memang bisa. Karena cinta kasih memang bisa dipindahkan. Kuasa itu bisa dipindahkan. Tapi gentan bijang kuling gelem jadi dipindahkan cinta kasihnya merasa membaik. Setelah membaik, sing banyak oriba. Nah tujuan oriba bukan seperti itu, memandirikan orang. Bagaimana orang tersebut, warga tersebut, biar dia mandiri, biar dia memiliki kemauan untuk berjuang dalam dirinya, bukan disembuhkan oleh orang lain. Nah dulu bergeser semacam itu, saling mengobati, akhirnya apa? Warga sampai 6.000 lebih, khususnya di Beleleng. Tapi karena sudah bergeser arahnya, pasti bakal memberiuk dia. Karena tidak kuat fondasinya. Nah terbukti banyak sekali mulai karena sudah efeknya yang dikejar, tujuan utamanya ditinggalkan. Ngalih sehat, mulai banyak yang sakit, mulai banyak yang meninggal, mulai banyak juga yang barangkali ya gelem-geleman. Termasuk beberapa saya ketemukan waktu ini ada yang sudah di kursi roda, ada yang sudah sakit parah, bahkan sudah yang bisa dikatakan berbulan-bulan sakit. Padahal jalan Oriba ini adalah jalan yang pertama Pak. Jalan apa? Jalan mendapatkan sehat. Dan kenapa tidak sehat? Berarti tidak dijalankan walaupun dia Oriba lama. Atau barangkali warga Oriba. Nah ini juga spesifiknya Oriba. Makanya kenapa sekarang kita ini kelihatannya tidak usah terlalu disakral-sakralkan, tidak usah terlalu tangan-tangan deh, tapi sajanya. Sajanya kali segar, kenapa? Ternyata segar kan paling hebat. Kelihatannya sepele, kelihatannya gampang, kelihatannya mudah, dan kelihatannya biasa-biasa saja. Tapi ketika sehat, orang yang hebat kelihatan jadi gak hebat. Orang yang tadinya maaf saja kemampuannya tinggi, mampu menyembuhkan orang, barangkali mampu melakukan segala hal yang memang di luar akal manusia, jadi tidak hebat lagi. Karena apa? Ya sakit berat. Nah harapan kita sekarang yang sudah paham tentang
pelajaran Noriban tidak lagi tergiur semacam itu. Makanya kenapa kita kelihatannya santai? Wih Pak, dia kenapa menemukan gini? Itu hanya pengalaman saja. Jangan dibesar-besarkan. Cari sehatnya saja, cari kuatnya saja. Nanti baru cari hidupnya. Ada hidup dalam hidup, di jantung ada hidup. Minimal seperti tadi, setiap bertanya ada yang jawab. Ternyata siapapun manusia tersebut bisa melakukan itu. Nah, tergantung sekarang kadar jantung Anda. Sudah bersih nggak jantung kita? Nah, maksudnya bersih jantung tersebut, sudah mampu nggak kita mengendalikannya? Sudah seringkah Anda masuk ke dalam jantung? Sudah seringkah Anda traveling dalam jantung Anda sendiri? Dan sudah mempelajarikah jantung Anda sendiri? Itu pertanyaannya sekarang. Ya bagaimana mungkin kita bisa masuk ke jantung, kenal saja tidak dengan jantung sendiri? Padahal untuk mendapatkan sehat, tidak ada jalan lain. Kenalilah dirimu. Dan juga cintailah dirimu. Nah, bertepatan dengan mendekatnya hari ulang tahun Noriban tersebut, dari sekarang yang wanti-wanti dengan semuanya, apapun Anda menemukan pengalaman, barangkali sebuah kemampuan nantinya, itu hanya sebuah efek saja. Itu hanya sebuah, ya bisa dikatakan, yang dirajul agar ke Badung tujuannya, mungkin di Bedugul, pas di Bedugul ninggalin, wih lu nggak di Danu nih, pasien yang sok di Danu itu ngoyong dah nih. Wih lu nggak di Danu ini, wih lu nggak di gunung ini lu nggak di ini ada jungkung ini. Ya kita lihat saja, kita tetap jalan ke Badung karena tujuan kita ke Denpasar itu. Nah dulu banyak orang yang mau ke Denpasar. Nah di Bedugul lu udah kos ini udah nahu gini nih, nahu baden nih, lu nahu gini ngoyong dan di Bedugul kayak kena ke di Bandung. Nah sekarang di antara kita ini untuk mendapatkan sehat yang sejati, untuk mendapatkan kekuatan hidup agar tidak sakit lagi, kita akan saling dandanin, saling kedetin. Mungkin ada di Gigit, mungkin ada di Pacisari, mungkin ada di Pacong barangkali, atau mungkin ada di Lumbanan. Saling orang yang penting jalurnya tepat. Rurung ini gila deh. Yang mau ada kegeremengan, yang lagi kegeremengan, nah, orang lain ya. Masuk lagi ke jalurnya, masuk ke jalurnya lagi, jalan lagi. Karena sudah banyak sekali warga seperti itu. Satu contoh, saya ngasih ini, bu nyangsan, berpintu olahraga, nyangsan pindah, nyangsan jepok, itu kan perkara keremengannya lagu lakaran. Berarti menagi keluar batu kancing dia, saya ngasih ini, bu, ngau ganti dini. Hanya apa tuh? Coba anu nih bu. Nah, katakanlah tadi Pak Pujo juga dong, sempat mengalami proses ya. Hanya apa? Karena dia berkonsultasi dengan warga Oriba, berkonsultasi terus. Hanya apa? Masuk lagi ke jalurnya. Wait, menek lagi di batu kancing, menek di aspal, wait, mulus perjalanan. Nah, walaupun sempat barangkali di luar batu kancing, kenapa? Tidak tahu juga, ada namanya proses. Nah, jadi Bapak dan Ibu semua, harapan kita dengan adanya pertemuan semacam ini, pertama adalah saling menyemangati, kemudian saling membesarkan kuasa di antara kita. Dan yang ketiga saling mengingatkan juga, karena Yeseng ada pertemuan sama prosesnya dengan yang kemarin atau barangkali yang sudah zaman maluan daripada Irage. Kenapa dari 6.000 sekarang habis? Bina bedek ganti lu. Ya bukan masalah tuanya. Karena apa? Mesti ada saling mengingatkan, sehingga ada saling semangatin, sehingga ada saling ngorain. Akhirnya apa? Misal-misal dewek kan. Nah, Bapak dan Ibu semua, tujuan daripada adanya pengurus yayasan, kemudian tujuannya ada dikoordinir, adalah salah satunya ini. Bagaimana kita saling memanage, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menyemangati, sehingga patuh perjalanan ke Badung minimal Irage di jalurnya. Kira-kira bisa dipahami? Nah, jadi Bapak dan Ibu semua, itulah salah satu tujuan daripada kenapa kita memperingati hari ulang tahun Oriban tersebut. Agar paham, oh ternyata ini tonggak perjuangan kita, tonggak perjalanan kita. Jangan sampai nanti orang Oriba 8 Agustus mesti ngetikan apa. Ini hari ulang tahun Oriba ya, pertemuannya peringati Joksing masa apa rasanya. Joksing ada kesan apa, padahal tonggaknya ini sulit sekali. Mancan tepukina pelajaran Oriba ini. Waduh, perlu proses yang sangat panjang. Nah jadi Irage tinggal ngangon dogenan, tinggal menggunakan saja, tinggal melakukannya saja sulit. Atau melajiannya bekewa, apalagi menemukan.
Nah sekarang Bapak Ibu semua, dia harapkan untuk di 8 Agustus ini kita juga sudah rapat untuk kepanitiaan dan juga kepengurusan, bahwasanya kita akan menggelar pertemuan, bisa dikatakan pertemuan besar, yaitu di Pantai Happy. Sudah tahu semua? Pantai Happy, jamnya jam berapa? Kita mulai jam 5 sore, namun kali yang ngidang jam setengah 5 sudah ada di sana. Kira-kira bisa hadir? Bisa? Ya, 8 Agustus loh, nggak main-main ini. Jadi kelihatannya sepele, yang menganggap sepele ya sama saja menganggap diri